Hey guys, selamat datang di channel Gawai. Pernah gak sih kalian ketika lagi mau ngepost foto di Instagram tapi bingung mau pakai caption apa? Ataupun ketika kalian baru pertama kali nulis email ke teman ataupun guru kalian dan bingung harus mulainya dari mana? Di video ini gue akan sharing tentang apa itu ChatGPT dan gimana cara efektif gue buat gunainnya. Jadi kita mulai dari ChatGPT itu apa sih? Jadi ChatGPT adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Dia ini adalah robot chat yang bisa menjawab berbagai pertanyaan ataupun ngebantuin kalian buat ngerjain tugas ataupun perintah tertentu dalam bentuk tulisan. Misalnya, ChatGPT ini bisa ngebantu kalian buat nulis email, nulis code, ataupun bahkan buat ngebantuin kita buat research suatu hal yang juga gue pakai buat brainstorming ketika nulis skrip buat bikin video ini. Sebulanan ini bahkan gue nggak habis pikir sama kemampuan yang bisa dilakuin sama ChatGPT ini. Bayangin deh, kemampuan ChatGPT versi 4 yang terbaru kemarin itu, dia bisa nulis kode HTML yang benar-benar bisa berfungsi hanya dari foto sketsa web yang ditulis di kertas tisu. Cuman saat ini, ChatGPT versi 4 yang gue sebut itu baru bisa diakses dengan cara berbayar, tapi nggak apa-apa karena ChatGPT versi 3 yang gue bahas sekarang ini bisa diakses dengan cara gratis. By the way, video gue ini dilengkapi chapter, jadi kalau kalian pengen langsung skip ke tutorialnya, bisa langsung menuju ke chapter di bawah ini. Walaupun begitu, gue nyaranin kalian buat jangan nge-skip videonya biar menghindari miskonsepsi. Jadi gimana sih cara pakai ChatGPT biar efektif? Sebenarnya pakai ChatGPT itu gampang banget sih. Caranya ya hanya dengan bertanya aja. Kalian bisa nanya ke ChatGPT ini seperti halnya kalian chattingan dengan orang biasa, ataupun seperti halnya ketika kalian nyari sesuatu di Google. Cuman biar jawabannya sesuai dengan instruksi yang kita mau, kita bisa dengan nanyain smart question, yaitu adalah sebuah pertanyaan pintar, yaitu sebuah pertanyaan yang menyertakan konteks yang jelas. Jadi tentang apa dan gimana instruksi yang kalian mau. Kalian bisa pakai metode 5W1H yang udah kita semua pelajari di sekolah, yang akan gue kasih contoh di sesi setelah ini. Kedua, saat ini ChatGPT belum optimal dalam bahasa Indonesia. Walaupun bukan nggak bisa sama sekali, tapi gue sendiri nggak menyarankan karena jawaban yang di-generate dari ChatGPT pakai bahasa Indonesia ini masih sangat ambigu. Jadi gue lebih nyaranin pakai ChatGPT ini pakai bahasa Inggris saja. Dan yang ketiga ini adalah gue pengen ngasih sebuah warning tentang output dari penggunaan ChatGPT ini. Jadi jawaban dari ChatGPT ini nggak semuanya benar, bahkan kadang jawaban dari ChatGPT ini mengandung misinformasi secara berulang, seperti yang udah dikasih warning di webnya ChatGPT. Jadi gue nggak nyaranin kalian buat nulis esai yang berhubungan dengan topik ataupun orang tertentu tanpa disertai dengan research dan juga recheck ulang dari sumber lain karena biasanya jawaban yang berhubungan dengan hal itu biasanya mengandung bias dan misinformasi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorial gimana cara pakai ChatGPT. Buat pakai ChatGPT, kalian bisa langsung cari ChatGPT di Google ataupun di link yang udah gue kasih di deskripsi di bawah ini. Kemudian setelah masuk ke webnya, kalian bisa langsung tekan try ChatGPT dan tinggal ikuti langkah registrasi via email ataupun platform lainnya. Nah, setelah semua cara itu selesai, kita masuk ke tutorial pertama, cara paling mudah yang efektif buat pakai ChatGPT ini buat bikin caption. Kalau kalian konten kreator kayak gue, salah satu hal yang bikin bingung adalah ketika mau upload foto tapi nggak tahu mau pakai caption ataupun copywriting apa. Nah, kalau kayak gini kita bisa minta ChatGPT buat bikinin kita caption. Di sini langsung aja gue kasih contoh buat bikinin caption Pinterest gue buat satu produk case ini yang gue jual di Redbubble gue. Jadi gue bisa langsung ngajuin pertanyaan berupa, "Hey ChatGPT, write me a Pinterest caption for this product," dalam kurung produknya, dan kemudian tinggal kasih konteks yang berupa instruksi tambahan yang gue maksud tadi, yaitu berupa please make it fun to read, biar nadanya asik, less than 50 words, kemudian add call to action to buy the product on Redbubble link. Gue ngasih arahan buat kasih call to action yang bermaksud buat bikin akhiran kata berupa ajakan untuk membeli produknya di Redbubble, karena produknya gue jual di Redbubble. Jadi di baris pertama gue ngasih sebuah perintah yang dilanjutkan dengan konteks berupa arahan gimana tone tulisannya, berapa banyak kata, sampai platform apa yang gue pakai yang berfungsi buat ngasih tahu ChatGPT buat mengenerate copywriting yang sesuai untuk platform tersebut. Yang juga bisa kalian sesuaiin sendiri dengan platform yang mau kalian pakai, misalnya adalah Instagram. Setelah itu kita bisa langsung enter jawabannya dan ChatGPT akan mengenerate jawaban berdasarkan konteks yang sesuai dari perintah kita tadi.
Dan jawabannya ini sebenarnya udah cukup akurat, tapi gue pengen variasi jawaban yang berbeda. Di sini gue bisa minta ChatGPT buat revisi jawaban tersebut. Caranya kita bisa nulis make it shorter, atau please revise it, atau please make it more variation. Dan kalau ternyata jawabannya malah semakin melenceng dari perintah kalian tadi, kalian bisa bilang I prefer this answer. Dan kemudian kasih instruksi lagi tentang bagaimana ChatGPT bisa merevisi tulisan tersebut. Jadi gitu sih cara gue minta tolong ChatGPT buat bikin caption. Menurut gue jawaban finalnya ini udah sesuai sama instruksi gue tadi. Dan sekarang kita masuk ke tutorial kedua, yaitu cara minta tolong ChatGPT buat nulisin kita email. Mungkin kalau kalian kayak gue, yaitu bingung gimana buat memulai nulis email, kita bisa minta tolong ChatGPT ini buat ngebantuin kita buat nulis email. Di sini sebenarnya cukup simpel sih. Kalian tinggal tulis email kalian yang bertujuan buat apa, untuk siapa, dan kalian bisa ngasih detail lainnya kalau email kalian itu mungkin memang bertujuan untuk suatu hal. Misalnya nih, gue punya teman namanya Dion. Dia adalah seorang desainer dan gue pengen ngajak dia ngopi yang bertujuan buat minta tolong nge-review portofolio desain gue. Di sini gue bisa simply nanya ke ChatGPT, "Hey ChatGPT, please write me a short email to Dion. He is a designer and dear friend to me and I will invite him for coffee to review my design portfolio." Sebenarnya komen sesingkat itu udah cukup, tapi kalau gue sendiri gue akan nambahin detail biar jawabannya bisa sesuai dengan kemauan gue, yaitu tambahan konteks berupa ask when will he free next weekend, dan kemudian instruksi berupa make the tone to be excited and fun because Dion is cheerful person. Konteks tersebut berfungsi biar jawabannya bisa lebih terperinci dan juga menghemat waktu. Dan sekarang tinggal kita enter. Dan buset dah, jawabannya ini langsung sesuai sama instruksi gue tadi. Dan karena Dion ini orang Indonesia, gue bisa pakai jawaban ChatGPT ini sebagai referensi buat email yang mau gue tulis ke Dion pakai bahasa Indonesia tanpa harus capek-capek mikir gimana buat memulai nulis emailnya. Dan segitu dulu videonya. Mungkin kalau kalian ada saran berupa gimana cara gunain ChatGPT buat hal lain, ataupun konten berupa komen ChatGPT lain yang pengen kalian tahu, jangan ragu-ragu buat komen di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Subscribe channel ini biar gue makin semangat buat bikin tutorial dan konten gadget lainnya yang kayaknya banyak berhubungan sama AI sih. Soalnya sekarang ini generated AI baru booming banget. Like videonya kalau kalian suka dan see you in the next video.